KPK sita uang Khalid Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji Kemenag. Di menit pertama langsung udah diucapin, KPK sita uang Ustadz Khalid. Emang ngompor-ngomporin nih ya media ini. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang. Tuh dengar, di sini KPK mengatakan bahwa itu uang pengembalian. Ya memang bahasa yang tepat ya memang pengembalian bukan penyitaan. Penyitaan dengan pengembalian itu dua hal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak media yang memberitakan KPK menyita uang Ustadz Khalid Basalamah di kasus korupsi kuota haji Kemenag. Ya begitulah media-media sekarang, kalau nggak clickbait nggak laku teman-teman ya. Kalau nggak bikin judul yang bombastis, bikin judul yang ngawur ya gak laku medianya. Makanya dia kasih judul yang aneh-aneh. KPK sita uang Ustadz Khalid Basalamah. Itu kan gempar banget jadinya. Padahal yang terjadi bukan penyitaan, tapi pengembalian. Penyitaan dan pengembalian itu dua hal yang berbeda. Ya namun seperti yang saya katakan tadi, yang namanya media itu kalau nggak bikin judul bombastis, bikin judul aneh-aneh ya gak laku beritanya. Nah ini contohnya dari Tribun nih. Judul beritanya KPK sita uang Khalid Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji Kemenag. Oke, coba kita putarkan videonya ya. Di sini pakai bahasa sita ya. KPK sita uang Ustadz Khalid gitu ya. KPK sita uang Khalid Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji Kemenag. Di menit pertama langsung udah diucapin, KPK sita uang Ustadz Khalid. Emang ngompor-ngomporin nih ya media ini. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membenarkan pernyataan pendakwa sekaligus pemilik agensi atau Biro Perjalanan Haji PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tur Khalid Z. Abdullah Basalamah. Uang tersebut disita penyidik KPK untuk dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024 di Kementerian Agama. Padahal kalau kita lihat konferensi persnya KPK, di situ jelas banget petugas KPK-nya ngomong, ini uang pengembalian ya. Coba kita lihat nih ya videonya dari konferensi KPK beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, dengerin nih baik-baik ya. Ini dari liputan6.com beritanya. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, Tuh itu dengar. kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanannya. Poinnya kita sudah dapat lah ya. Di sini KPK mengatakan bahwa itu uang pengembalian. Ya memang bahasa yang tepat ya memang pengembalian bukan penyitaan. Penyitaan dengan pengembalian itu dua hal yang berbeda. Zaman sekarang kan udah ada Google, kita nggak usah susah payah buka-buka lembaran kamus, langsung ketik aja di Google ya, menurut KBBI itu langsung muncul semua penjelasannya. Kalau penyitaan itu konotasinya ke arah yang buruk. Sedangkan kalau pengembalian, konotasinya tidak selalu ke arah yang buruk, bisa saja ke arah yang lebih baik. Tapi kalau penyitaan itu sudah pasti ada sesuatu keburukan, ada sesuatu kejanggalan, sehingga terjadi ada yang disita di situ. Jadi ingat baik-baik ya, kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan judul-judul media sebagai orang yang bukan SDM rendah. Teman-teman sini semua yang nonton video saya bukan orang-orang SDM rendah kan? Nah, jadi perlu dipahami. Ada dua hal yang berbeda nih. Penyitaan dengan pengembalian itu beda. Kalau penyitaan itu konotasinya, citranya, keburukan. Nilai-nilai yang melekat pada penyitaan itu hal keburukan. Sehingga ketika Ustadz Khalid diberitakan nih, KPK menyita uang Ustadz Khalid, ya otomatis citranya Ustadz Khalid akan menjadi buruk dengan diberitakan seperti itu. Apalagi kalangan orang-orang SDM rendah yang nggak mau melihat lebih jauh beritanya, yang nggak mau melihat persoalan yang sebenarnya seperti apa, hanya melihat judul berita aja, ya itu bisa kemakan dengan clickbaitnya media. Kalau memang sungguh-sungguh pengen mengetahui kronologisnya seperti apa Ustadz Khalid Basalamah ini bisa menjadi korban sehingga ada uang pengembalian kepada KPK, tonton video fullnya di channel Kasih Solusi. Di sini Ustadz Khalid sudah menceritakan semua. Durasi video ini sekitar 1 jam lebih. Ya coba kita reaksi sedikit ya. Tapi lebih bagus untuk melihat full videonya karena lebih rinci. Cuman kan saya ini channelnya channel reaksi. Kalau ditonton semuanya, wah itu namanya reupload bukan reaksi. Kita tonton sedikit ya videonya ya. Nah karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan tuh pakai PIHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia.
Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibbah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jamaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500. Kita terdaftar sebagai jemaahnya dia. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Ya, pembayaran visa tadi sekitar 4.500 teman-teman ya. 4.500 dolar maksudnya. Kalau dirupiahkan ya 74 jutaan ya. Hampir nyampe 74 juta. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul-betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangannya seperti apa. Karena kita travel Uhud pun yang Allah amanahkan di kami itu, kita belum pernah urus kuota sebelumnya. Jadi kita betul tidak tahu tentang masalah kuota ini bayar atau tidak dan segala macam gitu. Jadi Ustadz Khalid nggak tahu ternyata kuota itu gratis. PT Muhibbah mintanya Ustadz Khalid membeli kuota tersebut. Nah, kalau dari awal Ustadz Khalid tahu itu kuota ilegal yang nggak boleh diperjualbelikan, nggak mungkin beliau mau beli kuota itu. Makanya waktu penyidik KPK menanyakan saya, Ustadz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang, saya nggak tahu. Ya, kenapa Ustadz? Kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, furoda bayar. Dan memang kami nggak tahu kalau visa kuota ini gratis. Saya baru tahu ini. Karena bagi saya tadinya semuanya ini berbayar. Ibnu Mas'ud juga nggak ngasih tahu bahwa ini gratis atau bayar? Dia minta bayar. Iya. Dia kan dia minta bayar. Makanya keluar angka 4.500. Ibnu Mas'ud nggak ngasih tahu kalau itu kuota gratisan ya. Yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud malah menjual kepada Ustadz Khalid Basalamah dengan seharga 4.500 US dollar ya. Jadi kami bayar itu. Oke. Jadi sampai prosesi pembayaran visa, maktab udah selesai semuanya, kan? Dan akhirnya ditanya, Ustadz mau maktab yang mana nih? Karena ada zona A, zona B, zona C. Jadi kayak gambar ini tentang yang paling atas itu yang ada kayak. Ini penjelasan tentang maktab atau fasilitas VIP-nya ya. Saya langsung aja ke bagian intinya, pengembalian duitnya itu ya. Udah selesai. Akhirnya udah alhamdulillah kita berjalanlah haji itu. Pulang haji pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibbah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK. Kita kembalikan uang itu ke KPK. Oke, itu ya cerita pengembalian uang tersebut kepada KPK. Sepertinya memang PT Muhibbah ini rada licik juga ya. Kayaknya dia udah tahu tuh nanti KPK akan mengejar-ngejar uang panas ini, uang hasil jual beli kuota ilegal ini. Makanya dikembalikan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Dan memang benar kan pada akhirnya uang itu diminta oleh KPK sehingga muncullah fitnah bahwa Ustadz Khalid Basalamah uangnya disita KPK. Padahal itu uang panas, uang kuota ilegalnya PT Muhibbah, bukan hasil uang penggelapan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh Ustadz Khalid sendiri. Yang bermain di situ adalah PT Muhibbahnya, teman-teman. Atau bisa jadi juga PT Muhibbah ini korban dari oknum Kemenak. Yang jelas bersalah itu ya oknum Kemenaknya ya, karena sudah membagi kuota tidak sesuai dengan porsinya. Ya kurang lebih seperti itulah kejadiannya, teman-teman. Kalau teman-teman mau simak lebih detail, mau tahu penjelasannya lebih rinci lagi, silakan nonton video klarifikasi di channel Kasih Solusi. Tapi yang namanya pembenci mau dijelasin gimana pun juga ya tetap akan membenci ya. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.